Mas Nyarwi, sebenarnya cara penyampaian cawapres yang paling diinginkan oleh masyarakat itu seperti apa sih? Yang tegas, yang galak, ataukah yang santun, banyak senyum, atau seperti apa? Yang jelas masyarakat tuh nggak mungkin ya, Cak ya. Masyarakat macam-macam. Tapi biasanya ada standar tertentu lah yang diterima ya. Eh, Ramah, murah senyum itu kan tercermin di banyak data survei juga saya lihat ya. Tapi biasanya kalau cuma ramah, murah, tersenyum, enak dilihat, itu semua orang bisa aja menampilkan dirinya begitu. Nah biasanya ada segmen tertentu itu yang pengen karakter yang menonjol ya. Misalnya contoh kompeten gitu ya. Orang kan pengen capres saya atau cawapres saya ini mampu nggak kira-kira kan Iya. gitu. Terus yang kedua pengetahuannya memadai. Kalau ditanya misalnya loh ini memadai nggak pengetahuannya, mau Ya. belajar nggak misalnya begitu. Atau yang ketiga juga misalnya sosok ini gitu ya itu nggak membosankan. Artinya gini, kalau orang berbicara gitu kemudian terkesan bosankan kan nggak menarik. Dia akan nggak tertarik pada apa yang dibicarakan. Makanya juga harus menarik kan Iya. gitu. Nah, daya tarik ini yang saya kira para cawapres itu termasuk capres nantinya itu bisa mengeksplorasi dirinya. Apa sih yang menarik dari diri saya di mata pemilih? Ya. Nah, itu yang kemudian penampilan dalam debat itu juga kemudian harus ditampilkan menurut saya. Baik. Dan diantisipasi mana yang orang tidak suka gitu ya. Kan biasanya juga ada tuh kalau misalnya tidak suka gini. Tapi satu lagi Cak, ini kan menyeimbangkan antara apa yang diinginkan disampaikan dengan apa yang diharapkan oleh pemilih. Ini nggak gampang. Karena bukan hanya pesan sebenarnya yang penting dalam debat, tapi kesan. Kesan itu adalah karena ujung dari pemilu kan dipilih kan gitu. Nah itu ujungnya ada di Oke. kesan. Kira-kira gitu. Ya, masing-masing sekarang saya mau tanya ini ya. Mas Daniel, singkat saja 1 menit. Ini apa yang kemudian persiapan untuk Mas Gibran? Mengingat Mas Gibran ini juga orangnya irit bicara juga ya. Apa disuruh mungkin lebih banyak bicara, lebih banyak senyum, seperti apa? Yang jelas Mas Gibran akan tampil otentik, genuine. Harus begitu tanpa perlu banyak berpura-pura. Apa yang selama ini sudah dikerjakan, apa yang akan dikerjakan bersama dengan Pak Prabowo itu address ke publik, disampaikan ke publik secara keseluruhan. Dan tentu dengan bahasa-bahasa yang sederhana, yang mudah dipahami. Kenapa? Karena tentu publik suka dengan hal yang praktikal. Jadi kita akan dorong terus Mas Gibran sebagaimana beliau adanya. Beliau kita kenal sebagai man of action sama dengan Pak Prabowo. Dan tentu itu yang akan diperkuat oleh Mas Gibran pada saat debat nanti. Dan tentu Mas Gibran akan tetap menjaga etika dalam debat. Tidak perlu menegasikan lawan bicara. Kemudian memastikan adu gagasan ini disampaikan seseru mungkin dan masyarakat tercerahkan dan punya semangat yang berkemajuan di kemudian hari. Baik, kalau Mas seperti apa ini? Pak Mahfud ini orangnya tegas juga ya, Pak. Disitu bilang, Pak, santai sedikit atau bagaimana? Harus dibedakan ya, Pak Mahfud itu kalau berhadapan dengan anggota DPR RI, Iya. beliau akan tegas karena ada hal yang diperjuangkan. Tetapi sebenarnya Pak Mahfud itu orangnya kalem sebenarnya. Ketika kita berbicara, beliau akan menunjukkan keluar karakternya bahwa beliau ini kalem dan sangat simpatik dengan orang lain. Ketika kita berbicara pelan gitu, beliau akan merespon dengan baik dan tentunya yang didukung dari Pak Mahfud ini adalah kemampuan pengalamannya, penguasaan dia terhadap materi itu yang memudahkan beliau ini untuk menyampaikan apa yang akan disampaikan pada saat debat besok itu. Jadi itu yang perlu diingat bahwa Pak Mahfud itu juga tidak akan meremehkan lawan bicaranya, justru dia akan menganggap setara setiap orang berbicara dengan dia. Dalam kapasitas perdebatan ini pun hal yang sama akan dilakukan oleh Pak Mahfud. Oke, kalau dari Mas Nara seperti apa? Mengingat magnetnya ini Gibran dan juga Prof Mahfud, supaya menarik ini Caimin apa? Banyak senyum kah atau seperti apa? Caimin itu memang karakternya udah diketahui publik. Maupun Caimin maupun Mas Anies modelnya sama persis. Murah senyum. Apa dia ini latar santri ya? Latar santri itu ketika mereka di pesantren diajari berbagai bahasa dunia. Diajari adab yang tinggi. Artinya dalam praktek dalam debat itu tidak mungkin ya, meskipun nanti ada umur itu biasa Pak Caimin itu karena dia di latar belakangnya NU. Jadi meskipun nanti ada guyon, ada humor, itu dalam rangka adalah mencarikan suasana. Ini ciri khas Caimin dan ini sangat jauh dengan Pak Anies. Kalau Pak Anies kan banyak masalah, malah Pak Anies itu ketinggian karena mungkin saking pinternya bahasanya kadang-kadang terlalu tinggi, tolong di downgrade ya. Caimin ini
udah kebiasaan sehari, memang Oke. seperti itu ya bahasa masyarakat. Ya. Artinya sudah beliau kuasai, apalagi beliau dokter komunikasi ya, artinya itu nggak ada problem untuk soal performance. Ya, insya Allah nanti paling bagus, paling performanya enak, paling enak diterima dan Ya. paling lancar itu insya Allah Caimin. Oke, Seperti singkat itu. saja di sini Mas Nyarwi, apa sih yang harus diantisipasi oleh mereka dari masing-masing cawapres? Ya, yang blunder yang bisa merugikan tentunya Oke. masing-masing. Itu satu. Terus yang kedua adalah ketidakmenguasai materi gitu, atau bahkan mungkin tidak mampu gitu meyakinkan mengcounter ya dari serangan-serangan. Karena ini kan debat ya. Debat tuh harus paling nggak imbang lah. Ya, karena publik tidak ingin juga, atau bahkan tidak bisa mengendalikan diri, terlalu dominan tadi yang kamu bilang ya. Jadi ada yang saya kira tidak terlalu senang gitu melihat debat tuh kok tidak imbang. Saya kira tentu para capres ini bisa menjaga ritme ya. Bagaimana debat ini menarik gitu, tetapi ya tetap jangan hanya full gimmick ya, tetapi full ide yang menjegarkan dan mencerahkan gitu. Kira-kira gitu. Kita tunggu ya pemirsa ya, besok menjadi debat perdana untuk Cawapres Gibran, Mahfud MD, bahkan juga Caimin akan beradu gagasan. Bahkan ada segmentasi berinteraksi nih. Kita sudah tidak sabar untuk melihat masing-masing performanya.